Nah, oke. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I want to say thanks to our God that give us health and prosperity and good condition. In this time, I want to explain about tourism, about negative and positive atmosphere in tourism. Okay, maybe you can read again about tourism, about positive and negative impact, ya, impact positive and negative, and then you can search tourism in your town. Maybe you can reach in YouTube to explore a destination in Indonesia. Because now poverty and society in Indonesia face monetary crisis, ya. Jadi kita sebagai akademisi itu bagaimana bisa membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan seperti itu, ya. Kalau mungkin kita sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen mungkin masih bisa hidup layak seperti itu, ya. Tapi bagaimana dengan masyarakat-masyarakat yang ada di pinggiran sana? Di situ banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan, dan itu tidak dikerjakan oleh pihak swasta maupun pemerintah, dan mereka sebenarnya merupakan destinasi yang positif seperti itu, ya. Seperti saya lihat kemarin di YouTube, ya. Di YouTube itu para YouTuber itu mencari konten tidak hanya sekedar konten ternyata, ya. Dia terjun langsung ke Mojokerto dan itu letaknya di gunung, ya. Di jurang-jurang, dia melewati sebuah tempat yang sangat ekstrim seperti My Trip My Adventure itu. Di situ ditemukan istana ular katanya seperti itu, ya. Sejarahnya seperti itu. Nggak tahu itu perjalanan kerajaan Majapahit atau Mataram atau mungkin waktu Patih Gajah Mada dulu atau kayak bagaimana, maka bagaimana itu bisa dieksplor seperti itu. Nah, kemudian bagaimana suatu daerah itu mempunyai value add, kita kembangkan, kita berikan sentuhan tangan teknologi, tangan untuk akademisi, untuk membantu mereka untuk bisa keluar dari krisis seperti itu. Tapi kita juga harus melihat, ya, dampak-dampaknya, ya. Dampak dari pariwisata itu apa, ya? Itu. Nah, secara umum memang perjalanan yang dilakukan oleh seseorang ke suatu tempat itu memang menyenangkan seperti itu, ya. Tapi kadang-kadang banyak wisatawan, baik itu dalam negeri maupun swasta, itu yang membuang sampah sembarangan, kadang-kadang malah vandalisme, mencoret-coret dan sebagainya. Itu juga dampak-dampaknya, ya. Kemudian setelah kita kemarin mempelajari beberapa destinasi wisata, kemudian ada kolaboratif government, ya. Di situ bagaimana pemerintah dan swasta itu mengerjakan bersama-sama untuk mengembangkan destinasi itu, ya. Nah, gitu, ya. Nah, dampaknya apa gitu, ya? Dampaknya, kalau misalnya suatu daerah itu dikembangkan seperti Taman Komodo itu dibangun, kemudian akhirnya hewan-hewan yang di situ merasa terganggu, itu juga dampak, ya. Itu akhirnya hewan-hewan yang di situ merasa tidak nyaman dan sebagainya. Nah, bagaimana pembuatan infrastruktur yang ada itu bisa membuat hewan-hewan dan juga tumbuhan di situ tetap alami dan dia bisa tumbuh dengan baik seperti itu. Perlu dikaji ulang lagi, ya. Nah, dampak positifnya banyak sih, meningkatkan usaha, kemudian meningkatkan restorasi bangunan bersejarah gitu, ya, membangun infrastruktur, jalannya juga masih bagus-bagus. Dengan adanya pariwisata akhirnya jalannya jadi bagus. Tapi juga bisa menimbulkan polusi seperti itu. Kebersihan lingkungannya, kelestarian lingkungan juga kadang-kadang terganggu oleh para wisatawan. Nah, dampak negatifnya apa? Nah, menimbulkan polusi air, udara, suara, tanah. Nah, seperti itu, ya.
Kemudian ada juga yang menyebabkan tanah longsor, bisa menyebabkan tanah longsor. Kemudian sebentar, ini ada kucing masuk, saya lanjutkan lagi untuk dampak negatifnya. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber biologikal. Nah, itu kadang-kadang hewan-hewan yang ada di hutan itu dieksplorasi sumber-sumber tanah, air, mineral, material dan sebagainya, kerusakan geologi, sungai itu juga sering terjadi. Kemudian ada abrasi pantai ya. Sekarang pantai di Jogja itu semuanya abrasi, itu nggak ada yang bisa dipakai renang. Misalnya kalau renang mesti orangnya hanyut dan meninggal. Kemarin ada profesor siapa itu dari UGM juga terseret arus itu ya. 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu saya juga ke Pantai Drini dan Pantai Baron. Waktu saya masih kecil, kemudian anak-anak saya masih kecil dulu tahun 2014 kalau nggak salah ya. Itu kita masih bisa renang di situ. Sekarang nggak bisa. Nah, itu. Jadi bagaimana agar itu semuanya tidak terjadi, nah, dampak-dampak negatif. Kemudian ada dampak negatif yang lain ya. Di sini perbedaan mencolok antara wisatawan dalam negeri dan luar negeri. Mereka pakai bikini ya kan. Kalau orang-orang ketimuran melihat seperti itu ya, aduh kok kayak gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai orang-orang dan juga artis-artis itu mengikuti pakai bikini semua ya. Jadi memang dampaknya sangat besar juga ya. Penumpukan sampah limbah juga merusak ekosistem, itu juga bisa. Kemudian kerusakan terumbu karang, tangan-tangan usil, kita mungkin snorkeling tapi sambil megang-megangi ikan dan sebagainya, ikannya nanti terganggu gitu ya. Nah, itu semuanya dampak-dampak negatifnya.